Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ningsih, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran pada kelas 6 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tolong ketua kelasnya memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan mengisi absen. Yang Ibu sebutkan namanya tolong menyahut, karena apabila kalian tidak menyahut, Ibu akan alfa. Sri Reski, Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyi lagu nasional. Lagunya itu Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sejahtera. Jadi ini judul pada tema 6. Di tema 6 kita akan mempelajari pada bagian subtema 1 yang berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Masyarakat peduli lingkungan. Kalian adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk peduli lingkungan. Kegiatan yang berkaitan dengan peduli lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Anda sebagai warga masyarakat maupun warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Jadi, mari kita berkegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kalian sebagai warga masyarakat maupun warga negara. Di sini ada beberapa kegiatan masyarakat di Kampung Damai. Ibu akan menempelkan kegiatan yang sedang berlangsung di Kampung Damai. Kegiatannya yaitu yang pertama, ini kegiatan kedua. Kegiatan ketiga. Dan ini kegiatan keempat. Di sini, di kegiatan pertama, masyarakat di Kampung Damai melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, masyarakat di Kampung Damai menanam pohon
untuk melestarikan lingkungannya. Yang ketiga, di Kampung Damai terdapat tempat pembayaran pajak. Di sini masyarakat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat, masyarakat menjadi penjaga keamanan di setiap malam untuk menjaga lingkungannya. Jadi, Ibu ada tugasnya. Di sini tugasnya yaitu pada halaman 3. Kalian bisa kerjakan lalu mengumpulkan ke Ibu. Skip. Jadi, coba Sri Reski untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Yang pertama yaitu apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Yang pertama, warga masyarakat sedang bekerja bakti. Ya. Yang kedua, warga masyarakat sedang menanam pohon. Yang ketiga, warga masyarakat sedang membayar pajak. Yang keempat adalah warga masyarakat sedang ronda malam. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk menjaga lingkungan. Apa saja kewajiban Anda sebagai warga masyarakat dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu mentaati peraturan, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Bagaimana cara kamu menunjukkan kepedulian kamu terhadap lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah pada sembarangan tempat. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tanaman. Yang ketiga, menjaga tanaman lingkungan. Ya, coba berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari temannya. Jawabannya sangat tepat dan sangat benar. Jadi, kita sebagai warga masyarakat sebaiknya untuk selalu melakukan kerjasama sesama tetangga atau warga masyarakat agar lingkungan kita sehat dan aman. Yang kedua itu kita juga perlu menanam pohon di sekitar lingkungan kita agar lingkungan kita asri dan tanaman-tanaman di lingkungan kita itu terjaga. Yang ketiga itu membayar pajak. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga masyarakat, sebagai bentuk kita sebagai warga masyarakat mematuhi peraturan yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat itu pos ronda. Di sini ada beberapa orang yang berada di sekitar pos ronda. Orang-orang ini bertugas untuk menjaga lingkungan dan keamanan di tempat sekitar kita tinggal. Jadi, warga masyarakat melakukan semua kegiatan yang ada di atas ini, yaitu suatu bentuk kewajiban dia sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu menaati segala peraturan yang berada di lingkungan sekitar kita, menghargai orang lain, baik yang tua maupun yang muda, dan memelihara ketertiban, keamanan, serta keindahan dan kebersihan di lingkungan tempat kita tinggal. Cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan yaitu tidak membuang sampah di sembarangan tempat, menjaga dan melestarikan tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita, dan menjaga keamanan lingkungan agar lingkungan kita damai dan tentram. Jadi itulah penjelasan mengenai 4 gambar di atas ini. Setelah itu, Ibu akan membaca bacaan yang berjudul makna proklamasi, dan Ibu meminta untuk kalian mendengarkan dengan baik apa yang Ibu bacakan, karena setelah Ibu membaca bacaan ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat.
Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala bentuk aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi itulah tadi bacaan yang berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi sekarang Ibu akan membacakan pertanyaannya dan kalian akan menjawab secara lisan. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Saya Bu, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Saya Bu, proklamasi. Yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Saya Bu, proklamasi kemerdekaan membuat masyarakat menjadi sejahtera, adil, dan makmur. Dan yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Saya Bu, belajar. Ya, jadi itulah tadi jawabannya. Kita berikan dulu tepuk tangan pada temannya. Jadi itu tadi jawaban dari temannya. Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu kita sebagai warga masyarakat hendaknya selalu saling tolong-menolong atau kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang aman atau sehat. Yang kedua yaitu kita sebagai warga masyarakat hendaknya menanam pohon di lingkungan sekitar tempat kita untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga yaitu kita sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati segala peraturan yang berlaku di daerah atau di lingkungan kita tinggal. Yang keempat yaitu kita selaku warga masyarakat atau warga negara hendaknya selalu menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan tugas tambahan, tetapi tugas ini dikerjakan di rumah. Tugasnya terdapat pada halaman 6. Silahkan bersiap-siap dan memungut sampah yang berserakan di bawah meja kalian. Sekarang Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum pulang. Doa dimulai.
Doa selesai. Itulah tadi sebuah contoh pembelajaran pada kelas 6 semester 2. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.